Shalom, shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Anak-anak Tuhan selalu luar biasa. Kita imani itu ya, seperti yang Ibu Gembala selalu katakan bahwa bulan ini adalah bulan berkat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati itu yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Terlebih pada hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, pengurapan yang dari Tuhan. Kita mau serahkan ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami masih diberikan waktu untuk kami boleh beribadah Tuhan Yesus. Kami masih diberikan nafas kehidupan untuk kami boleh mengucap syukur, untuk kami boleh menikmati kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau adalah Allah yang sangat baik, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, dengan segala permasalahan, dengan segala suka dan duka, kekurangan dan kelebihan kami ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk tembus dengan kuasa darah Yesus ya Bapa. Setiap umat-Mu di tempat ini, juga anak-anak-Mu yang live streaming Tuhan Yesus, firman-Mu tidak terbatas oleh apapun. Firman-Mu boleh sampai kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Pakai setiap kami untuk boleh menjadi alat untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh ibadah kami hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bahagia kami penuh pada saat kami menghampiri tata-Mu yang kudus. Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku.
memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku
kami punya masalah, ada masalah di depan kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ya Bapa, kami punya Tuhan Yesus yang terlebih besar. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang besar ya Bapa. Kami mengandalkan-Mu Tuhan Yesus, teruslah berjalan bersama kami, teruslah menggendong kami, teruslah menggenggam setiap perkataan kami ya Bapa. Karena kami punya Yesus yang terlebih besar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Naikkan syukur kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya pada saat kami mengucap syukur ada pintu-pintu dibukakan. Terima kasih Bapak. Amin. Kami mau bersorak-sorai bersama ya Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Nggak kerasa ya, bukan nggak kerasa, kerasa sih. Tapi kita sudah di penghujung tahun, di tahun 2025 ini. Bulan Desember sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus kita yang sudah menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Yesus dahsyat. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang bergembira, yang mencipta dunia ini, yang berturut-turut kehadiran datanglah, bersyukur pada Tuhan, dengan sesuka bernyanyilah, bersatu bersama pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang bergembira, yang pencipta dunia ini, yang pencipta dunia ini, yang berturut-turut kehadiran datanglah, mari bersyukur pada Tuhan, dengan sesuka bernyanyilah, bersama dan pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Dengan sesuka bernyanyilah, bersatu bersama dan pujikan Tuhan Raja Maha Besar. Dengan sesuka bernyanyilah, bersatu bersama dan pujikan Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Amin saudara-saudara. Amin, amin, amin. Bilang sama teman-teman sebelah, dia lahir untuk Ya. kami. Siapa dianya? Siapa? Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus seorang nabi, dia Yesus yang pernah muncul bersama dunia. Dia mati untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, segala jadi atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang
Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, kita minta sukacita yang dari Amin. Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera, ada ketenangan dalam hati. Masalah boleh ada, tapi Yes. kita punya Tuhan Yesus. Ada damai Amin. sejahtera dalam setiap hati kita. Haleluya. Roh Kudus, Engkau yang memenuhi setiap kami ya Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu. Biarlah kami boleh mendengarkan isi hati-Mu melalui hamba-Nya. Amin. Tuhan pakai hamba-Nya Bapak Pendeta Kris untuk boleh mengungkapkan apa yang menjadi isi hati buat setiap kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu boleh tumbuh, berakar dan berbuah dalam setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu ya Bapa. Kami tidak mau berkat kami dicuri, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Allah Roh Kudus,
kasih kalau telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk hadir datang di tempat ini untuk beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang kau berikan, berkat-berkat yang kau curahkan kepada kami semua hingga saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Ampunilah dosa-dosa kami, khususnya hamba di dalam menyampaikan firman ini Tuhan Yesus, supaya hamba layak dan firman ini mudah dimengerti, dicerna dan direma di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih kami telah memuji dan menyembah Engkau, dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Saudara, di dalam ibadah kita sering mendengar ya, kalau hamba Tuhan itu berkhotbah, itu sering dia bilang bahwa saya rasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Saya rasakan hadiratnya begitu kuat di tempat ini. Lalu apakah berarti bahwa pada saat saudara datang masuk ke gedung gereja Tuhan belum hadir? Apakah Tuhan lagi OTW rupanya? Ya, karena ibadah jam 5, saudara datang, pendetanya mungkin belum datang, ya, khotbah dilakukan jam 5:30, jadi berarti Tuhan belum hadir? Tidak, ya, Tuhan telah hadir. Bahkan pada waktu gedung ini ditutup pun Tuhan ada di sini. Amin. Karena Allah kita adalah sifat omnipresent. Dia ada di mana-mana, bukan lagi kemana-mana, ya. Amin. Jadi dia ada di mana-mana. Jadi dia sudah ada pada waktu saudara masuk. Dan dia juga mencatat satu persatu siapa yang datang ke sini betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan siapa yang datang ke sini ada maunya. Ya. Jadi itulah Allah kita ada di mana-mana. Demikian juga WL sering mengucapkan bahwa saya rasakan hadirat Tuhan itu begitu kuat di sini. Mari sembah dan puji Dia dengan sungguh-sungguh, karena memang ada firman yang mengatakan bahwa Tuhan hadir di atas pujian, dan Tuhan mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi ungkapan tersebut baik, bukannya jelek. Ya, karena untuk apa? Untuk supaya kita bisa lebih fokus di dalam ibadah ini, ya, kita lebih sungguh-sungguh menaikkan pujian, penyembahan, dan kita simak firman Tuhan dengan baik juga dengan seksama, sehingga jika kita kembali ke rumah, kita bisa membawa rasa damai di dalam hati ini. Jadi jika pada saat ini saudara-saudara datang dengan berbagai masalah, pekerjaan, rumah tangga, usaha, beban-beban berat yang saudara pikul, tinggalkan di gereja ini. Jangan dibawa pulang lagi nanti, ya. Amin. Karena Tuhan telah hadir pada saat ini. Kalau saya jarang mengatakan dalam atau sebelum khotbah bahwa saya rasakan Tuhan hadir, karena saya tahu memang Tuhan sudah hadir, ya. Dari semula Dia sudah hadir. Jadi yang penting adalah kita harus bersungguh-sungguh. Nah, dengan kehadiran Roh Kudus, Tuhan hadir di atas pujian penyembahan. Kita bisa lihat firman-Nya di dalam 2 Tawarik 5 ayat 13 dan 14. 2 Tawarik 5 ayat 13-14. 13 dan 14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan pujian-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, seracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Ayat 14.
Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Jadi secara singkatnya saya bisa katakan bahwa Tuhan bertata di atas pujian. Jadi katakan tadi bahwa imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Jadi dengan kata lain, ada yang roboh, ya, mungkin juga ada yang duduk. Tapi inilah manifestasi daripada Roh Kudus. Ya, karena kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus itu satu yang diutus ke dalam diri kita, yang tinggal selamanya di dalam diri kita. Itu adalah Tuhan yang maha hadir, omnipresent. Kalau ini adalah suatu manifestasi daripada Roh Kudus, sewaktu-waktu, ya, manifestasi present disebutnya. Jadi kalau hanya satu sifat Roh Kudus yang ada di dalam kita, tiba-tiba dia bermanifestasi, wah, bisa kacau dunia ini, ya. Karena Roh Kudus itu bersifat tertib. Yang ada di dalam diri kita adalah untuk menasihati kita, menolong kita, menghibur kita, ya, dan membimbing di dalam kehidupan ini. Kalau manifestasi itu pasti ada sebab, ada sesuatu. Jadi kalau kita lihat di dalam KKR itu banyak sekali yang tumbang, ya, itu tumbang tangan, tumbang, ada yang menangis, ada, itu merupakan manifestasi daripada Roh Kudus. Tergantung daripada apa yang masing-masing kita rasakan jamahan Roh Kudus pada saat itu, ya. Nah, ayat kedua kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan kehadiran Allah di dalam pujian penyembahan. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, maka Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Kehadiran Tuhan itu pasti memberikan suatu rasa damai di hati. Ya. Pasti kita semua ini pernah mengalami cinta mula-mula, bukan cinta mula-mula dengan pacar, ya, dengan Tuhan. Ya. Itulah kalau Roh Kudus, kehadiran Tuhan datang menyentuh hati kita, kehidupan kita, maka seperti saya katakan tadi, manifestasinya biasanya menangis. Ya, itu juga yang saya rasakan pada waktu saya pertama ngikut doa puasa, ya, seharian. Nah, di situ tidak bisa terbendung, kita tidak bisa menahan, tahu-tahu nangis saja, air mata ini turun. Ya, karena itu adalah jamahan daripada Roh Kudus. Ya, jadi itu manifestasinya. Jadi kalau ada rasa damai di hati ini, pasti kita tidak mudah terprovokasi, ya, dengan tindakan-tindakan orang-orang di luar, dan kita akan menjadi lebih sabar. Ya. Contoh di rumah Ibu Lani yang lama, kalau sudah perhatikan, saya pernah kaget waktu datang siang, buset, berisik sekali, sampai kaget itu, ya, pada waktu pertama. Jadi Ibu Lani dan Pak Yusuf kan nggak marah-marah. Dia tetap bisa berdoa, jam doanya ada, kebaktian dan sebagainya di rumah, melayani jemaat. Coba dia marah-marah, wah, bisa repot itu. Bisa digeruduk. Sekarang ini kan model geruduk-gerudukan terus, ya. Jadi itulah contoh yang kedua. Mungkin ada pendeta dengan Pak Haji, ini rumahnya berdekatan. Tiba-tiba, memang kalau di Jakarta kan di daerah Kelapa Gading banyak hujan tuh. Jadi hujan turun, banjir depan rumahnya. Pak Haji ini mau ceramah. Jadi dia telepon pendeta, Pak Pendeta tolong saya, ya.
gendong saya sebentar dekat masjid supaya sarung saya ini nggak basah. Jadi Pak Pendeta pikir ya udahlah Pak Haji ini kan kurus katanya. Dia datang ke rumahnya, dia gendong. Di tengah jalan Pak Haji ini ketawa-ketawa terus. Ada apa Pak Haji ketawa-ketawa terus? Baru kali ini ada haji naik pendeta katanya. Dia pikir nih waduh, ngejek aku nih rupanya nih. Tiba-tiba dia lepas itu gendong hajinya kecebur. Terus dia ketawa nih. Pak Hajinya, kenapa kamu ketawa? Saya udah basah kuyup begini. Baru ada pendeta baptis Pak Haji katanya. Begini katanya. Jadi ya karena mereka itu sudah demikian akrab, ya tetap aja damai ya, tidak ada keributan. Nah selanjutnya pada hari ini tema khotbah saya adalah dampak kehadiran Tuhan di hidup kita. Dan hanya 2 ayat yang saya bawakan nanti. Ini ayat pokoknya, ayat sampingannya ya ada ya. Belajar dengan ayat yang lebih sedikit. Jadi ayat pendukung adalah dalam Matius 28 ayat 19-20 dan satu lagi Matius 18 ayat 19 dan 20. Kita masuk ke dalam ayat pertama di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah sebab bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang dibilang amanat agungnya dari Tuhan Yesus. Kita tidak akan bahas pada hari ini. Yang kita akan bahas adalah ayat yang terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini berarti bahwa kehadiran Tuhan, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, itu akan senantiasa ada di dalam kita, menyertai kita kepada akhir zaman. Dan ada ayat-ayat lain yang mengatakan selama-lamanya. Jadi tidak usah khawatir, kita akan ditinggalkan oleh Roh Kudus. Ya, malah kita harus khawatir. Jangan-jangan kita yang meninggalkan Roh Kudus. Kita menjauh daripada Roh Kudus. Ya, kalau daripada Roh Kudus sendiri tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Jadi selanjutnya karena apa? Karena Allah itu adalah Yehova Shema. Yang berarti Tuhan Maha Hadir. Dia tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Dia selalu senantiasa hadir. Sekalipun kita berbuat kesalahan, kita berbuat dosa, tetapi Allah tidak akan langsung meninggalkan kita seperti di perjanjian lama. Nanti kita lihat lebih lanjut ya. Jadi di perjanjian baru kita dijanjikan seorang penolong yaitu Roh Kudus yang akan diam selamanya di dalam diri kita dan dia tidak akan meninggalkan kita ya. Yang bisa bukan meninggalkan, yang bisa hilang dari kita adalah kuasa dan urapan yang diberikan bersama-sama dengan Roh Kudus yang sudah kita terima. Ya, dia bisa menghilangnya juga mungkin meredup. Ya, akhirnya kalau kita abaikan sama sekali, maka itu akan hilang dari diri kita. Dan yang terpenting adalah rasa damai juga bisa hilang dalam diri kita, sehingga arah hidup kita ini tidak karuan. Ya, kalau kita tidak punya damai di dalam diri kita, seringkali arah hidup kita tidak menentu. Roh Kudus juga mengarahkan kemana kita harus jalan. Kalau kita taat dengan Dia, Dia senantiasa membimbing di dalam kehidupan ini. Ya. Selanjutnya kita baca Yohanes 14 ayat 16. Di
sini Yesus memberikan seorang penolong kepada kita. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh penolong, Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa pada kita akan menyertai kita selama-lamanya. Ya, bukan hanya sementara, ya, tapi selama-lamanya. Jadi janji Tuhan Yesus bahwa kita tidak akan ditinggal sendirian, ya, karena kita adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam diri kita. Begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengucapkan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Jadi kalau di Perjanjian Baru, kehadiran Tuhan, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita untuk selama-lamanya. Akan tetapi kalau di Perjanjian Lama itu tidak demikian. Ya, kehadiran Tuhan biasanya itu melalui suatu nubuatan, perintah, melalui hamba-hambanya, para nabi. Jadi bersifat perintah. Jadi kalau perintah nubuatan yang disampaikan itu sudah selesai, maka Tuhan juga selesai meninggalkan orang tersebut. Bahkan kita tahu, contohnya pernah saya sampaikan khotbah mengenai Simpson dan Delila. Ya, Simpson ditugaskan adalah untuk melawan bangsa Filistin pada saat itu. Tetapi apa yang dilakukan? Dia bersantai-santai, dia mengacukan suara-suara, ya, Tuhan, perintah-perintah Tuhan dia abaikan sehingga akhirnya Tuhan meninggalkan dia. Ya, contoh yang kedua adalah Saul. Ya, kita lihat di dalam 1 Samuel 13, tidak usah dibuka karena terlalu panjang, ya. Kita lihat di dalam 1 Samuel 13, Saul pada saat itu diberitahu oleh Nabi Samuel bahwa jangan melakukan korban bakaran dulu. Tunggu 7 hari. Itu adalah perintah dari Tuhan. Jadi tunggu 7 hari aku datang baru persembahkan korban bakaran. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Samuel pada saat itu, karena dia ketakutan atas tekanan rakyatnya, ya, dia tidak sabar, dia tertekan dan otomatis dia takut. Lalu dia lakukan persembahan korban bakaran itu sendiri, oleh dirinya sendiri. Padahal pada saat itu untuk penyembahan atau persembahan korban bakaran itu harus dilakukan oleh imam. Ya, sedangkan Samuel adalah dia seorang nabi dan imam. Saul bukan, dia seorang raja, tetapi beda, dia bukan imam. Jadi sebetulnya dia tidak berhak melakukan persembahan itu. Jadi inilah kesalahan pertama dari Saul. Ya, Nabi Samuel datang mengingatkan kepada dia, tetapi ya dia acuh aja. Kesalahan kedua yang dilakukan oleh Saul adalah di dalam 1 Samuel 15, yaitu Tuhan perintahkan untuk membasmi bangsa Amalek, habiskan semuanya, termasuk ternaknya. Tetapi di dalam 1 Samuel 15, jika saudara baca nanti, yang dilakukan Saul adalah Raja Amalek, Agag, ya. Itu tidak dimatikan atau tidak dibasmi, tetapi dibawanya pulang beserta dengan beberapa ternak-ternak yang dia pilih, yang tambun-tambun, yang bagus-bagus. Ya, sehingga pada saat itu Tuhan utus Nabi Samuel untuk menegurnya kembali. Ya, dan ternyata pada saat itu juga Samuel tidak bertobat, tetapi dia berdalih, ya, saya tidak musnahkan ini adalah atas permintaan rakyat dan sebagainya. Dan dia kata perintah Tuhan tidak dituruti. Berarti Saul sudah 2 kali tidak taat terhadap perintah Tuhan. Sehingga di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-14 kita baca 1 Samuel 16 ayat yang ke-14.
1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan itu. Jadi Tuhan pun meninggalkan Saul. Karena apa? Ketidaktaatan dia. Ya, demikian juga dengan Simpson. Dia tidak taat atas perintah-perintah Tuhan. Jadi Tuhan meninggalkan dia. Tetapi tidak demikian di dalam perjanjian baru. Ya, seperti yang katakan tadi, roh Tuhan tidak akan meninggalkan kita di dalam perjanjian baru. Apapun yang terjadi. Ya, yang bisa terjadi adalah, seperti saya bilang tadi, urapan kuasa yang kita terima, damai sejahtera itu bisa hilang dari kita. Tetapi roh Tuhan tetap ada di dalam kita. Dia menunggu, karena Tuhan itu panjang sabar. Dia menunggu sampai akhir hidup kita. Jadi dia memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Saudara ingat yang disalib bersama Yesus, ya, 2 perampok. Yang satu bertobat, yang satu tidak. Nah, itu adalah kesempatan terakhir yang diberikan oleh Tuhan. Kalau dia bertobat, maka bersama aku hari ini juga engkau ada di Firdaus. Nah, demikian juga dalam kehidupan sekarang, ya, Tuhan memberikan kesempatan kita sampai titik darah terakhir, sampai kita mengembuskan nafas. Kalau tidak bertobat juga, ya sudah, itu pilihan kita. Jadi bukan Tuhan kejar, tapi Tuhan sudah memberikan kesempatan demikian lama di dalam kehidupan kita. Kalau pada saat ini kita juga melenceng, kita tidak berada di dalam jalan Tuhan, pasti Roh Kudus akan mengingatkan kita. Kalau kita peka, maka kita akan kembali ke dalam jalannya dan akan dibimbing kembali sehingga kita diselamatkan. Tetapi kalau kita tetap pilih jalan kita sendiri, maka pada akhirnya Tuhan tunggu kita meninggal, kita mengembuskan nafas, sudah tidak terselamatkan lagi. Ya, itu perbedaan yang cukup menyolok sekali, ya. Penyertaan Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi dikatakan juga di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini pernah saya sampaikan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi, kalau Roh Kudus diberikan kepada kita, juga disertai dengan kuasa. Kuasa yang bagaimana? Kita bisa lihat di dalam Lukas 9 ayat 1. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Demikian juga disebutkan di dalam Markus 16 ayat 17 dan 18. Markus 16 ayat 17 dan 18. Maka tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi kuasa yang diberikan kepada kita adalah kuasa untuk menguasai setan, mengusir setan, dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ya. Di dalam ayat yang ke-18 kita baca, ya, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya, tumpang tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, mengenai tumpang tangan, ini ada yang
mungkin salah mengartikannya sehingga salah mengaplikasikannya. Sebetulnya tumpang tangan itu merupakan tindakan rohani yang kudus. Ya, karena dengan tumpang tangan tujuannya adalah untuk menyembuhkan orang sakit, ya. Tetapi ada juga ajaran-ajaran, saya pernah dengar sendiri ya dari beberapa pendeta yang mengajarkan atau memberitahukan bahwa dengan tumpang tangan kita bisa mengklaim nanti barang-barang yang kita tumpangkan tangan itu akan menjadi milik kita. Padahal tumpang tangan tidak ada kaitannya dengan barang-barang duniawi. Ya, ini mengenai kerohanian ya, yang kudus. Jadi dikatakan bahwa kalau kamu ingin mobil itu Fortuner misalnya, tumpang tangan aja, doakan dalam nama Yesus, mobil ini akan menjadi milik aku. Itu keliru. Tapi kalau saudara mau coba silahkan aja, asal jangan tumpang tangan ke mobil saya. Jadi itu adalah keliru. Bukan itu tujuan tumpang tangan, ya. Jadi tadi disebutkan kita juga akan menerima kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Amin. Nah, di sini saya juga mau bersaksi. Sebetulnya kesaksian ini atau kejadian ini sudah terjadi sebelum Ibu Rina bersaksi. Cuman ya udahlah, tunggu aja dulu. Ya, kejadiannya di awal September. Pada saat itu saya ke optik ingin ngecek mata minus plus ini sudah nggak enak kayaknya, karena nonton TV udah nggak kelihatan gitu. Jadi samar-samar cek di optik cukup lama. Akhirnya dia bilang ini ada masalah dengan mata bapak nih katanya. Karena saya sudah kasih ukuran mana-mana, tetap aja kok nggak jelas katanya. Jadi cek ke dokter dulu pak. Ya, dokter mata tentunya ya, bukan dokter kandungan. Jadi cek ke dokter mata. Saya pergi ke rumah sakit di Sunter. Orang bilang memang itu dokter matanya pinter, masih muda, alatnya modern. Dan memang saya pernah cek dulu ya. Nggak tahu saya saksikan atau tidak yang pakai BPJS. Saya dibilang mesti operasi katarak. Saya cek ke sana, ternyata tidak ada katarak. Nah sekarang saya datang lagi awal September kemarin. Ini kebalikannya. Dikatakan oleh dokter itu malah saya punya katarak katanya. Dulu dia bilang nggak ada katarak ya, tapi itu sudah 6 atau 7 tahun. Sekarang malah katarak saya dikatakan masuk grade 3, yaitu udah 70%. Jadi sudah melingkupi atau selubung ya biji matanya dengan selaput-selaput putih yang 70%. Kalau grade 4 liwat nanti, maka mata bapak akan buta katanya. Jadi sebaiknya operasi aja, mudah kok, cepat, nggak sakit, dia bilang gitu kan. Saya sampai di rumah, saya cerita sama anak saya, Papa disuruh operasi. Periksa aja lagi ke rumah sakitku katanya, di RSUD-nya kan. Saya bilang, iya benar juga ya, tapi tunggu, kasih Papa waktu 1 minggu. Wah ini hebat juga nih, ada waktunya 1 minggu. Papa mau berdoa dulu, bantu dalam doa, karena saya merindukan untuk melihat mujizat Tuhan juga di hari tua ini. Ya supaya lebih menguatkan iman saya. Ya jadi, ya kalau orang ada maunya, ada masalah pasti doanya kencang ya. Ya saya doa subuh, ini bangun ke WC, mau pipis jam 3, habis pipis doa dulu sebelum tidur lagi. Terus begitu setiap bangun tidur pokoknya doa dulu. Sehingga setelah 1 minggu saya bilang, oke, kita ke rumah sakit cek. Jadi Happy pada waktu itu juga sudah janjikan dokter mata di sana, dan dia bilang kebetulan juga ini alatnya alat baru dibeli. Dokter matanya juga hebat, juga baru dipekerjakan sebagai temporer. Jadi singkat cerita saya cek, setelah dicek ternyata tidak ada, semuanya bagus pak katanya. Tekanan bola mata bagus, minyak di sekitar mata juga bintik-bintik itu tidak ada,
Jadi katarak ini masih dalam bentuk bercak, pindah-pindah, tidak menyelimuti seluruh bola mata. Jadi nggak ada yang perlu dioperasi katanya. Saya bilang puji Tuhan. Ternyata Tuhan kabulkan. Ya, jadi ya sampai sekarang saya nggak operasi. Jadi ternyata memang bisa jelas kembali. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Ya, apa yang mustahil bagi kita, biar terlambat tidak apa-apa. Tuhan yang tahu. Jadi apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi kita. Jadi tidak mungkin kan kalau katarak itu hilang karena dokter yang periksa berbeda atau dengan alat yang lebih canggih. Ya itu sudah pasti tidak mungkin. Pasti ini adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada saya. Amin. Sesuai dengan apa yang saya minta. Ya. Oleh karena itu saya sangat yakin dan percaya di dalam firman-Nya di dalam Matius 18 ayat 19 dan 20. Ini ayat yang kedua ya. Hari ini Matius 18 ayat 19 dan 20. Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat ke-20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi ini betul-betul satu ayat yang menguatkan iman saya. Walaupun kita yang berdoa cuman keluarga saja, ya, saya nggak ajak teman-teman semua yang di luar kota untuk berdoa, tidak. Tetapi ayat ini mengatakan hanya dua atau tiga orang berkumpul, ya, dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, tentu saja kita berkumpul dengan seia sekata, seiman, yang menyatakan apa permintaan kita, maka Tuhan dengar. Ya, bisa dikonfirmasi dengan Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Yohanes 14 ayat yang ke-13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yang ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi ayat ini pernah saya sampaikan juga, saya lupa. Tapi ini adalah, kalau kita ada sesuatu permintaan permohonan, alamatnya mesti lengkap. Jangan salah alamat. Ya, inilah alamatnya. Ya, jadi kita harus tujukan kepada Tuhan Yesus. Jangan tujukan ke siapa-siapa. Jangan tujukan ke Ibu Lani juga. Ya. Ibu Lani nggak dengar kalau saudara berdoa dari rumah. Ya. Jadi kesimpulan sedikit ya ayatnya ya. Kita sampai sudah kepada kesimpulan. Saya bacakan saja. Jadi kehadiran Tuhan merupakan realita di dalam kehadiran Allah. Allah menyatakan dirinya baik sebagai Bapa, Anak, atau Roh Kudus, yang masing-masing merupakan pribadi yang berbeda tetapi satu Allah. Jangan dibalik, ya. Jangan dikatakan bahwa Allah hadir itu bisa dengan berganti-ganti rupa. Ya, nanti sebagai Bapa, nanti sebagai Anak, nanti sebagai Roh Kudus, tidak. Tetapi hadir sebagai pribadi masing-masing, tetap dia adalah satu Allah. Ya. Sebagai bukti kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19. Nanti kita bacakan yang bawah saja ya, 19b. Matius 28 ayat 19b. Ini dalam baptisan, ya.
Matius 28 ayat 19. Iya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak dikatakan baptislah mereka atas nama Allah. Tidak. Ya. Kalau kita menganggap bahwa Allah itu bisa berupa-rupa bentuknya, nanti jadi Bapa, jadi Anak dan Roh Kudus, maka ayat ini akan mengatakan baptislah mereka dalam nama Allah saja. Ngapain disebut tiga-tiganya? Ya. Demikian juga di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17, ini saya langsung bacakan saja ya. Yesus dibaptis. Jadi Roh Allah turun seperti burung merpati. Ini adalah nama Roh Kudus. Jadi ada Yesus, ada Roh Kudus. Dan setelah itu terdengar suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Itu adalah suara Bapa. Jadi kembali lagi, tiga-tiganya disebutkan. Ya, pada waktu Yesus dibaptis juga demikian. Nah, kalau kita mau mempertegas mengenai Roh Kudus, kadang-kadang disebut sebagai Roh Penolong, yang seperti dikatakan di dalam Yohanes 14:16 ya. Juga dikatakan sebagai Roh Kebenaran dan Roh Penghibur. Jadi semuanya itu adalah Roh Kudus. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu. Jadi, kalau kita mempunyai persoalan apapun juga, jangan segan-segan tanyakan kepada Roh Kudus. Karena dia tahu semuanya. Ya, karena dia diutus untuk mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Ya, bukan hanya sakit penyakit, ya, bukan hanya masalah pekerjaan, tidak, segala sesuatu. Dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Kesimpulan ketiga, kehadiran Tuhan dalam perjanjian baru, tadi saya sudah katakan, praktis dinyatakan melalui Roh Kudus, dan akan tinggal selama-lamanya di dalam diri kita. Dan respon kita adalah dua respon. Satu, kita menyenangkan Roh Kudus. Yang kedua, kita mendukakan Roh Kudus. Ya, mendukakan Roh Kudus pada prinsipnya adalah kita melakukan sesuatu yang bersifat kedagingan. Ya, sehingga kita mendukakan Roh Kudus, bukan menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus, lain lagi. Jadi walaupun Roh Kudus diutus kepada kita, kita mendukakan, Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Ya. Jadi keselamatan itu tidak akan hilang kalau kita mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus juga disebutkan kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, meterai itu merupakan simbol atau jalan untuk masuk kepada keselamatan. Jadi misalnya secara mudahnya, kan surga itu katanya ada yang jaga ya, Petrus. Jadi kalau kita datang tidak ada materai di kepala kita, di jidat kita, katanya nggak akan dikasih masuk. Jadi orang yang sudah dimeteraikan oleh Kudus itulah yang akan diizinkan oleh masuk sebagai pas untuk masuk, sebagai kartu untuk masuk surga. Ya. Yang keempat, ini saya bacakan aja nanti saja. Dampak kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu, yang sudah saya katakan, membawa damai sejahtera. Ya. Itu ayatnya juga bisa dicari di dalam Mazmur 23 ayat 4, yang dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Dampak yang kedua, membawa pertobatan dan pemulihan. Hati yang luka, keluarga yang tidak harmonis, itu
akan dipulihkan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, memberi kuasa untuk menyembuhkan. Tadi sudah banyak kita bahas mengenai ini. Yang keempat, juga mengusir rasa takut di dalam diri kita. Nah, ini saya kasihkan ayatnya di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dan seterusnya. Juga di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Jadi itulah dampak daripada kehadiran Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Yang terakhir, kehadiran Tuhan dapat membantu kita mengatasi badai di dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa ambil contoh pada waktu yang Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus santai aja tinggal tidur, datang badai, muridnya panik. Wah, ini Yesus enak aja, kita lagi ketakutan, badai datang, enak-enak aja dia santai dibangunin. Lalu dengan hardikan saja badai itu teduh. Ya, jadi badai kehidupan kita apapun itu bentuknya, minta kepada Roh Kudus untuk menolong kita cari jalan keluar, pasti akan diberikan jalan keluar. Ya. Nah, sebentar kita akan ada perjamuan kudus ya, yang bertumbuh dan darah Yesus. Jadi apabila saat ini saudara datang dengan beban berat di benak saudara, apapun beban itu, rasa khawatir dengan pekerjaan, usaha, keluarga dan sebagainya, mari doa masing-masing, terutama minta ampun terlebih dahulu atas kesalahan, dosa yang telah saudara lakukan, baru berdoakan apa yang menjadi beban saudara pada saat ini. Dan seperti yang saya katakan, tinggalkan beban itu di sini, biar Tuhan bekerja selanjutnya di dalam diri saudara. Ya, jadi oleh karena itu ayat yang terakhir kita buka dan baca, Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Kita baca bersama ayat terakhir ya. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Ayat 12, 3, 2, 1. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Pokoknya adalah dengan segenap hati. Ya, jadi kalau kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan, meminta jawaban kepada Tuhan, harus dengan segenap hati. Itulah kuncinya. Ya, saya sudahkan khotbah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Dan kita nyanyikan sebuah lagu sebelumnya, lagu lama tapi cukup enak. Roh Kudus kau hadir di sini. Nanti Ibu Lani ya.
Terima perjamuan kudus. Mari kita mau datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Kita membuka hati kita. Sebelum kita sehinggakan makan daging perjamuan kudus. Mari kita mau akui segala dosa kita. Roh Kudus saya mau Tuhan jamah dengan kuasa. Saya percaya Tuhan ubahkan hidup kami di tempat ini. Tuhan ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesombongan kami, keakuan kami Tuhan. Kami minta layakan kami Bapa. Sucikan kami, baharui kami, lepaskan kami dari segala kudus dan dosa. Kudus Kau hadir di sini. Saya mengundang Ibu Bapak Willy untuk maju ke depan. Urapan Kau-Mu kembali di dalam hidupku, menolongku hidupku. Sama-sama mengatakan, ku buka hatiku Tuhan. Buka hatiku Tuhan. Buka hati menjamah Yesus. Jamah hati kami. Jamah kami. Ayah seduri kami dengan kuasa Allah. Buka hatiku, buka hati untuk Kau Tuhan. Glory hati menjamah Yesus. Bapa kuduskan, tahirkan setiap hidup kami. Layakan kami Tuhan Yesus. Kami minta pertolongan-Mu di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan, pakai otoritas kuasa yang dari Tuhan di dalam nama Yesus. Aku percaya Bapa, saat malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami mau sehidangan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan setiap dosa kesalahan kami. Ampuni kami. Kami minta perkenanan-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman hamba-Mu percaya Tuhan mengubahkan roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu dari surga mengalir di tempat ini. Berbicaralah Bapa, bersabdalah, berfirmanlah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, karena kami merindukan sabda-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Aku percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berfirman bagi setiap kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tuhan berbicara, menguatkan, menegur, bahkan memberikan pengharapan yang baru. Di dalam firman-Mu kami ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pembalikan keadaan, ada kemenangan, keselamatan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku percaya lewat perjamuan kudus-Mu ini Bapa, kami boleh dipulihkan dan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Roh Kudus, berfirmanlah, berbicaralah bagi kami pribadi lepas pribadi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Amin. Aku percaya Tuhan. Mari dengan segenap hati setiap hamba Tuhan di tempat ini minta Tuhan layak
Sempurnakan kami, sucikan kami, baharui kami, lepaskan setiap kami dari segala kutuk-kutuk yang mengikat. Kami percaya malam hari ini Kau boleh menerima pengurangan saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kemenangan, ada kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Katakan tubuh ke hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kesalahan kami Tuhan Yesus, supaya kami layak menyambut tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus, dan supaya tubuh dan darah-Mu menyatu di dalam kehidupan kami, sehingga sakit penyakit yang kami alami pada saat ini telah Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Dan juga Tuhan, jika kami mempunyai permasalahan apapun juga pada saat ini Tuhan Yesus, Kau jamah satu persatu Tuhan apa yang menjadi beban kami. Tuhan, bebaskan kami semua dari beban-beban itu di dalam nama Yesus, supaya kami kembali dengan hati yang lapang dan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Tuhan, sebentar kami hendak mendengar firman-Mu mengenai peringatan untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Haleluya Yesus. Saudara, saya mendapatkan firman di dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Saudara, mari angkat roti lebih dari atas kepala kita. Percayakah bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah tubuh Tuhan Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat cawan lebih dari atas kepala kita. Inilah cawan perjanjian baru yang berisi darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam darah ada nyawa kehidupan. Di dalam darah Kristus ini, di mana menghancurkan roh jahat, kutuk-kutuk roh nenek moyang. Bahkan ada kelepasan, kemerdekaan, kemenangan terjadi malam hari ini. Ketika kita menerima darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib mengalir dalam tubuh kita. Kita percaya malam hari ini ada kelepasan, kemerdekaan,
kemenangan dan pengampunan dosa. Mari saudara dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari di mana aku meminumnya, yaitu hari yang baru di dalam kerajaan Allah. Saudara, bukankah yang engkau pegang adalah darah Tuhan Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam darah Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam darah Tuhan Yesus ada kemenangan, mujizat, keajaiban, pertolongan, cinta kasih Tuhan. Tuhan akan nyatakan buat hidupmu yang sungguh-sungguh pada malam hari ini. Berkata pada Tuhan, aku mengucap syukur, aku berterima kasih. Mari naikkan syukur kita pada Bapa di surga. Glory, haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur. Katakan terima kasih. Mari angkat hatimu. Mari naikkan ucapan syukur pada Tuhan. Urapi setiap kami, Roh Kudus, dengan kuasa. Aku percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada perbalikan keadaan, ada keselamatan, ada kemenangan. Kami terima malam hari ini. Ada kelepasan, ada kelegaan. Kau memanteraikan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kau mengurapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya Tuhan. Mari sembah Yesus. Ya Roh Kudus. Katakan haleluya Tuhan. Roh Kudus. Ya katakan haleluya. Haleluya satu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersedia Tuhan akan otoritas dari Tuhan, kuasa dari surga di dalam nama Yesus. Tuhan, ubahkan minyak ini menjadi darah Tuhan yang tercurah di kayu salib di dalam nama Yesus. Engkau akan mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau akan memanteraikan setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus kami terima pengurapan ilahi turun atas kami, urapan kesembuhan, urapan pemulihan, bahkan urapan kemenangan, kelepasan, kelegaan. Kami terima malam hari ini dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, Engkau memanteraikan setiap kami malam hari ini.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Glory, haleluya. Yes, dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Uripi atas. Mari angkat suara dari hatimu. Tuhan melihat perbuatanmu. Tuhan Yesus hadir di hidup saudara dan saya. Dia ada di tempat ini, saudara. Siribi hadir. Kita mari uripi Yesus. Ya Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Sorakan haleluya. Angkat suara. Amin, amin, amin. Terima urapan yang baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menunaikan setiap kami dengan kuasa dari Yesus. Mengalir kuasa. Mari saudara, angkat lebih dari atas kepala. Setiap pribadi berdoa, setiap pribadi meminta pada Roh Kudus, urapi aku dengan kuasa dari Yesus. Materaikan aku, sembuhkan aku, pulihkan aku, berkati aku dengan damai, dengan sukacita. Setiap pribadi berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu mengucap syukur, hamba-Mu berterima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini, buat lawatan-Mu, buat jamahan, terlebih buat urapan-Mu yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan mengubahkan minyak ini menjadi darah-Mu yang tercurah di kayu salib, dan Tuhan Yesus yang memateraikan setiap kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami kehadiran. Mari saudara yang percaya bersama saya, kita oleskan di kening kita membuat tanda salib. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima pengurapan ilahi turun atasku yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau masih ada, boleh dioleskan pada bagian tubuhmu yang sakit. Percaya dengan iman kau menerima kesembuhan yang dari Tuhan Yesus. Mari setiap pribadi kita terus mengucap syukur. Kita mengangkat pujian haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan.
sama-sama memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Percaya ada kuasa mujizat yang terjadi di tempat ini ketika kau membuka hati. Ada kesembuhan dari Tuhan. Ada pemulihan, pembalikan keadaan. Ada pintu-pintu yang Tuhan buka. Karena Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hidup, dalam keluarga, dalam usaha bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayanan. Uribu aja. Yes. Amin, amin Tuhan. Syadallah. Katakan haleluya Tuhan. Angkat tangan. Segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan di hadirat. Kami percaya setiap kami di tempat ini, pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang berbeda. Karena Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus hadir di hati kami. Tuhan Yesus hadir di tengah keluarga kami. Tuhan Yesus hadir di tengah usaha, bisnis, ekonomi, pekerjaan pelayanan kami. Kami boleh terima pemulihan dari Tuhan, terima kemenangan, keajaiban, mujizat, keselamatan. Terlebih kami menerima kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada untuk membawa kemuliaan nama Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Setiap kami di tempat ini boleh mengalami lawatan Tuhan terjadi. Kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Pendeta Kris yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, agar kami terus taat melakukan menjadi titah-titah-Mu, perintah-Mu. Kami selalu mencari Engkau, berseru, bahkan intim dekat dengan Engkau. Hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami sangat berterima kasih, karena hidup kami milik kepunyaan-Mu. Kami berharga di mata-Mu, bahkan kami diberkati oleh Engkau. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Kris, juga perjamuan pengurapan oleh Ibu Pendeta Lani. Kalau sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur kemurahan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Apa yang kita miliki semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Biarlah kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan tangan Tuhan. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu
datang sekarang di titik hari baru yang baik. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Di titik hari baru yang baik. Di titik hari baru yang baik. Di titik hari baru yang baik. Saya minta kesediaan Ibu Heni untuk doa syafaat untuk Indonesia, bencana yang sedang kita alami, juga untuk persiapan Natal, juga untuk GKKI Manado ini. Silakan Ibu Heni. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita mau bersyafaat buat negeri kami, negeri Indonesia ini, supaya Tuhan rawat dan pulihkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau pada malam ini kami boleh datang kembali kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan menuntun, menyertai kami. Biarlah kami terus berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Menjaga hidup kami agar tetap berkenan, kudus, layak di hadapan-Mu Bapa. Kalau pada malam ini kami terus berdoa Tuhan. Kami bawa negeri kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sedang bekerja, berkarya dengan luar biasa atas negeri kami ini Bapa. Kami percaya Tuhan bekerja dengan lawatan-Mu yang luar biasa Bapa. Lalu pada malam ini kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati, memulihkan kembali negeri kami Indonesia ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus memberkati pemerintahan yang ada sekarang sedang berjalan. Berkati presiden kami, wakil, para menteri kabinetnya, MPR, DPR, bahkan semua orang-orang yang duduk di pemerintahan pusat sampai daerah. Kami percaya Tuhan yang memberikan hikmat, tuntunan-Mu, roh takut akan Tuhan ada pada mereka semua Bapa. Kami percaya Tuhan, pemulihan ini terjadi di berbagai sektor Tuhan. Kami percaya Tuhan pulihkan terus Bapa. Bahkan pada malam ini kami berdoa Tuhan. Kami bawa daerah-daerah yang rawan bencana ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan izinkan terjadi di Sumatera Tuhan. Kami percaya Tuhan, daerah-daerah yang kena bencana ini Tuhan pulihkan kembali. Kalau semua ini seizin Engkau, kami tahu Tuhan. Biarlah boleh terjadi kebangunan rohani, kegerakan rohani Tuhan di daerah-daerah yang kena bencana ini. Sehingga mereka pulih kuat dalam menghadapi semuanya Bapa. Kami hanya menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus bekerja Bapa. Biarlah segala bantuan yang didistribusikan boleh tepat sampai kepada sasarannya Bapa. Kami hanya menyerahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungi Bapa negeri kami ini Tuhan, dari segala bencana-bencana yang besar Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di Indonesia ini masih banyak anak-anak Tuhan yang berdoa. Gereja-gereja yang berdiri atas bangsa ini Bapa. Maka menara-menara doa yang dibangun dan ada sampai detik ini Bapa. Di hadapan-Mu Tuhan, Kau perhitungkan ini sebagai satu kebenaran Bapa. Sehingga kami percaya doa orang benar sungguh besar kuasanya Bapa. Dan itu kami cover negeri kami ini dengan doa-doa kami Bapa. Kami percaya Tuhan yang melindungi, menghindarkan dari segala bencana-bencana yang besar. Manusia boleh memprediksikan apapun tentang bencana Tuhan, tapi kami percaya semuanya ada di dalam kendalinya Engkau Tuhan. Karena itu kami hanya menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ada perlindungan Tuhan yang luar biasa atas negeri kami Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa, malam ini kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga kota kami Sukabumi. Kami percaya Tuhan, kota kami diberkati Tuhan, dilindungi dari berbagai bencana. Dan kami percaya kejahatan-kejahatan apapun yang ada di kota kami, semua bisa diatasi oleh aparat keamanan dengan baik.
Dan kami percaya pemulihan ekonomi juga boleh terjadi di kota kami ini Bapa. Kami hanya menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Berikan hikmat tuntunan buat wali kotanya. Kami percaya Tuhan sehingga wali kotanya bisa memajukan kota kami Sukabumi ini lebih lagi. Pembangunan terus boleh berjalan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, di mana ada kesejahteraan kota, di situ pun ada kesejahteraan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Malam ini kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa buat GKKI Penabur Benih. Tuhan, kami percaya semua rencana-rencana yang telah disusun oleh umat di tempat ini, Tuhan, kami percaya Tuhan ikut campur tangan Bapa untuk menghadapi Natal. Kami percaya semua dana yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Acara-acara yang disusun semua Tuhan siapkan dengan baik Bapa, sehingga kehadiran-Mu Natal yang sesungguhnya boleh dirasakan oleh jemaat Penabur Benih dengan benar-benar Tuhan. Kami hanya menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan berkati panitia, berkati jemaat, berkati Ibu Lani, semua yang terlibat Tuhan berkati semua, sehingga jalannya acara ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih hanya kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Sebentar kita akan menerima berkat dari Ibu Lani. Mari saudara, kita mengangkat tangan pada Bapa di surga. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Terimalah ucapan syukur terima kasih kami di hadirat-Mu lewat ibadah kami. Kami bersyukur berterima kasih buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan, terlebih kasih Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Inilah ucapan syukur terima kasih kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat pujian penyembahan pengagungan kami, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum. Kami percaya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami jemaat umat-Mu di tempat ini, kami diberkati oleh Engkau. Mari saudara arahkan hatimu. Saudara, pulanglah, terimalah berkat pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru mengalir memenuhi di dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Bahkan Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah dalam hidupmu, keluargamu, berkemah di rumah-rumahmu, di usaha, bisnis, ekonomi, pekerjaan pelayananmu. Tuhan perintahkan malaikat Tuhan untuk selalu memagari, menjagai, melindungi, membentengi hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, setiap kami sudah menerima pengurapan ilahi turun atas setiap kami. Kami dimateraikan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, setiap kami mengucap syukur atas berkat yang kami sudah terima malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya, sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus ada tangan Tuhan di tempat ini memberkati setiap kami berlimpah-limpah, sehingga kami tidak berhemat, tidak kekurangan, kami berlimpah berkat. Tuhan yang memperluas daerah
mengekonomi pelayanan kami, memperluas setiap rencana dalam hidup kami. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus, ada tangan Tuhan yang selalu memberkati kami, tangan Tuhan yang selalu menyertai kami, menjaga melindungi hidupku, keluargaku, sang istri, untuk nenek moyang, kesakitan tidak dapat mendekat dalam hidupku. Karena di dalam hidupku ada Tuhan Yesus. Rohmu di dalam hidupku lebih besar ya Tuhan. Karena kami milik kepunyaanmu. Tidak ada rasa takut, cemas, khawatir. Karena kami percaya dan Tuhan Yesus yang selalu menyertai, mengurapi, memberkati setiap kami. Ucap syukur setiap kali kita menerima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan sama-sama